saya juga berharap kepada teman-teman pemula yang ingin menangkar Derku Kelantan ini harus banyak juga trik-trik apa yang harus dilakukan. Nah, ini silahkan nanti panjenengan semuanya bertanya atau komen atau baik melalui WhatsApp maupun telepon langsung kepada saya, akan saya jawab dengan sejelas-jelasnya pada panjenengan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Derku Mania. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan channel New RJJ BF Jember, karena pada bulan-bulan puasa ini ya semua kegiatan banyak yang kita tangguhkan dulu. Tetapi pada pagi hari ini karena banyaknya teman-teman Derku Mania khususnya pemula yang bertanya kepada saya, maka akan saya jawab pada pagi hari ini. Dan yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman pemula khususnya, yaitu untuk teman-teman penggemar Derku Mania, tentang trik untuk menangkar Derku Kelantan. Menangkar Derku Kelantan ini harus memiliki trik-trik khusus. Nah, itu yang ditanyakan teman-teman, trik-trik khusus itu yang bagaimana? Nah, ini sekarang ini akan saya jelaskan kepada panjenengan semuanya. Jadi begini, teman-teman pemula itu mau beternak Derku Kelantan ini dengan keterbatasan indukan yang ada, terus bagaimana bisa cepat berkembang? Nah, itu pertanyaannya. Makanya saya jelaskan kepada teman-teman pemula, kalau kita memiliki Derku Kelantan dengan indukan yang terbatas agar cepat berkembang, itu triknya sangat mudah dan gampang sekali. Apa itu? Yaitu kita harus juga memelihara puter pelung. Puter pelung ini bisa digunakan sebagai babysitter terhadap anak-anakan Derku Kelantan, maupun bisa digunakan sebagai burung yang bisa dilombakan. Karena apa? Karena burung Derku Kelantan dan puter pelung ini walaupun disandingkan itu tidak akan berdampak dan bahkan tidak akan berpengaruh. Karena apa? Karena memang masing-masing suaranya berbeda. Tetapi kelebihannya bahwa puter pelung ini bisa mengasuh. Makanya tadi saya beritahu bahwa puter pelung sebagai babysitter karena bisa mengasuh, bisa mengerami telur Derku Kelantan dan sampai membesarkan. Nah, di situ makanya kalau ada pertanyaan dari teman-teman pemula, apakah tidak berdampak kalau puter pelung disandingkan dengan Derku Kelantan? Tidak berdampak sama sekali, dan bahkan membantu kita sebagai peternak Derku Kelantan ini, yaitu puter pelung itu bisa mempercepat produk dari anakan-anakan puter pelung itu sendiri. Karena apa? Karena kalau puter pelung itu pada waktu menelur, langsung telurnya dapat 3 hari kita pindah ke Derku Kelantan ini, telurnya yang sudah 3 hari kita pindah ke puter pelung, maka akan diramil oleh puter pelung. Dan dapat 2 minggu Derku Kelantan akan menelur lagi. Nah, itu kita pindahkan lagi ke puter pelung. Itu cepat nanti produknya. Tetapi kalau masalah penjemuran antara Derku Kelantan dengan puter pelung ini yang berbeda. Jadi perlakuannya beda. Kalau Derku Kelantan ini kita jemur, kita gantang mulai jam 7:30 sampai jam 12:30 itu tidak ada masalah. Tetapi kalau puter pelung, kalau jemur itu cukup 20 menit. Sehingga kenapa seperti ini? Karena puter pelung itu tidak kuat panas. Tetapi kalau Derku Kelantan itu ibarat mobil itu diesel.
Jadi makin panas kalau tergu kelantan makin oke dan makin powernya makin keluar, makin jos. Itu kalau tergu kelantan. Nah, kemudian trik yang berikutnya, ini kasus yang sesungguhnya akan saya sampaikan kepada panjenengan bahwa beternak tergu kelantan itu tidak bisa dicampur-campur dengan jenis unggas yang lain selain puter pelung. Nah, kenapa? Karena di Jember ini ada kasus bahwa teman kami yang ya masih pemula ya, beternak tergu kelantan ini dicampur dengan jenis unggas yang lain, dengan ayam, dengan merpati, kemudian dengan apalagi bebek apa itu angsa itu. Nah, ternyata pada waktu relatif singkat puter sama tergu kelantannya itu habis, musnah. Yang musnah yang bagaimana? Semuanya itu mati semua. Ternyata setelah selidik punya selidik, ada salah satu jenis unggas ayam yang kena penyakit seperti enggak tahu ya, penyakit apa itu ayam itu, tahu-tahu mati mendadak itu, dan itu virusnya itu bisa hinggap dan menular ke tergu kelantan itu sendiri. Makanya hati-hati kalau ingin beternak tergu kelantan, jangan sampai dicampur dengan unggas-unggas yang lain. Nah, yang paling cocok beternak tergu kelantan ini disandingkan dengan puter pelung. Hanya itu menurut pengalaman yang setelah saya amati, ternyata ayam, merpati dan sebagainya itu tidak bisa disandingkan atau dicampur dengan puter pelung. Karena apa? Karena masing-masing jenis unggas ini kan punya penyakit. Nah, tetapi selama saya beternak tergu kelantan ini, mohon maaf, belum pernah kena penyakit atau aratan yang seperti itu. Tetapi kalau ayam atau yang lain, jenis unggas yang lain, itu biasanya, ya ini biasanya setelah masa pancaroba itu, dari musim panas ke musim dingin atau sebaliknya dari musim dingin ke musim panas, banyak gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan ini, mohon maaf, ini sukar untuk diatasi kalau dari awal memang kita itu tidak berhati-hati. Makanya kepada teman-teman pemula tergu kelantan, khususnya yang ingin belajar ternak, harus banyak bertanya kepada senior-seniornya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat pagi. Salam Dekumania.